berkarya. Dan kita ketahui bahwa kurikulum 2013 itu ada salah satu selain pengetahuan kan juga keterampilan. Nah, tetapi dalam kenyataannya eh, keterampilan siswa dalam berkarya itu rendah pada pembelajaran SBDP. Oh, untuk yang ini ya, pelajaran SBDP ya? Iya. Oke. Berkaitan dengan keterampilan, kita kan sekarang di kurikulum 2013 memang lagi ini ya, ada keterampilan KI1, KI1, KI2, KI3 dan KI4 ya. Keterampilan itu di KI4. Nah, bisa untuk mengukur rendahnya, pertama memang kata kunci indikator keterampilan itu harus ada menjadi patokan. Dari pembelajaran SPDP, nah keterampilan-keterampilan itu banyak yang mempengaruhi siswa untuk bisa terampil, yang mempengaruhi mereka untuk atau dalam artian masalah siswa yang dihadapi untuk bisa terampil dalam mata pelajaran seni tadi ya, SPDP tadi ya, diantaranya karena ini masalah waktu kan, misalnya ada siswa yang kurang bisa untuk menggambar kan. Nah, berarti kan sebenarnya untuk yang keterampilan itu aslinya itu bisa diasah dengan membuat itu secara terus-menerus atau mengajarkan ataupun siswa berlatih secara terus-menerus. Keterampilan itu sepertinya olahraga dan juga kan itu harus dilatih. Nah, itu masalah-masalah itu berkaitan dengan ya guru harus memberikan waktu kan. Jadi masalah waktu, ada masalah jadi guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk jadi waktu yang bebas untuk belajar, berlatih, untuk mengembangkan skill keterampilan yang khususnya SPDP tadi kan, misalnya menggambar, melukis dan menari ya kan. Jadi harus dikasih waktu yang bebas gitu kan. Itu untuk melatih keterampilan siswa. Nah, selain waktu juga artinya kan juga kesempatannya diberikan lebih lagi untuk siswa untuk berlatih. Berarti kan kesempatannya lebih gimana yang bahasanya itu, guru harus bisa memberikan kesempatan untuk mengembangkan imajinasinya kalau khusus untuk misalnya pekerjaan yang berkaitan dengan seni, melukis ya atau menggambar. Terus untuk melatih lagi, guru harus juga bisa memberikan dorongan. Kadang-kadang ya untuk yang berkaitan dengan keterampilan harus percaya diri, ada rasa percaya diri yang tumbuh di dalam diri siswa bahwa siswa itu bisa untuk menjadi seperti yang mereka inginkan. Syaratnya ya itu harus berlatih. Nah, berlatih memberikan kesempatan dan ya itu apalagi kalau menemukan siswa yang sudah nyerah duluan. Itu bagaimana loh? Gimana mau siswa mau bisa kalau mereka udah nyerah duluan kan? Nah, kita udah berikan waktu tadi kan, udah memberikan kesempatan, tapi mereka nggak punya dorongan kan? Berarti guru harus memberikan dorongan sebaik mungkin agar siswa minimal mau mencoba terlebih dahulu. Nah, setelah memberikan dorongan, jadi jangan ini kan siswa jangan langsung wah misalnya hasilnya jelek ya enggak, terus memberikan dorongan dengan memberikan pujian lah atau reward yang wah kamu udah berusaha sejauh ini, coba lagi untuk besok harus diperbaiki lagi. Tidak ada yang namanya sempurna, yang sempurna pun bisa disempurnakan lagi. Jadi tahap dan demi tahap, jadi siswa dengan cara begitu dia secara tidak langsung bisa melatih keterampilan siswa yang secara kontinu gitu. Jadi ada berikan waktu yang baik untuk siswa dengan waktu yang tidak terbatas kan. Jadi tidak ada harus sampai dengan biar waktu terbatas, terus kesempatan yang lebih leluasa, kemudian dorong mereka untuk terus berlatih ya, kemudian berikan namanya itu ya kayak semacam pujian lah atau reward
motivasi juga yang untuk siswa bisa terus melatih keterampilan mereka. Itu. Berarti sarana dan prasarana juga harus mendukung, Pak ya. Ya, itu betul. Apa namanya? Kalau dalam hal melatih keterampilan bakat saja kan harus eh, di bukan dilampiaskan ya bahasanya itu harus diiringi dengan minimal ada alat yang mereka untuk Alat penunjang gitu menyalurkan ya. ya alat penunjang untuk menyalurkan apa keterampilan yang ingin dikuasai gitu kan. Ya kalau mau menggambar tidak ada pensil kan itu kan bagaimana kan. Jadi kesusahan bisa tapi kan terbatas. Hasilnya juga terbatas. Maka sarana yang baik memang itu sangat diperlukan untuk hasil yang lebih baik. Meskipun itu sebenarnya tidak mutlak ya, tapi lebih besar kemungkinan untuk hasil yang lebih baik gitu. Sore Pak Cip, mohon maaf mengganggu waktunya ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan identifikasi masalah saya. Yang pertama, menurut Pak Cip, bagaimana tentang minat belajar siswa itu yang rendah, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan minat belajar itu rendah, seperti itu Pak Cip. Gimana sih terputus tadi? Ulang Oh, lagi pertanyaan. minat belajar siswa yang rendah, faktornya itu Pak Cip. Faktor minat belajar itu rendah. Jadi kalau minat belajar siswa itu rendah itu faktornya sebenarnya banyak. Yang pertama bisa jadi faktor dari siswa itu sendiri, Siswa. faktor dari dalam dirinya, bisa juga faktor dari gurunya maupun lingkungan belajarnya. Faktor dari Jadi lingkungan faktor belajar dan dalam diri gurunya ya. misalnya dari ketertarikan siswa tersebut dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian guru cara menyampaikan materinya itu bagaimana sehingga membuat siswa bisa jadi tidak tertarik karena gurunya ngajarnya gitu-gitu aja. Atau mungkin lingkungan belajarnya juga kurang kondusif. Bisa jadi seperti itu kalau faktornya. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua Pak Cip, berkaitan dengan pembelajaran keterampilan siswa di dalam pembelajaran seni itu masih terdapat kurangnya keterampilan siswa dalam pembelajaran seni tersebut Pak Cip. Menurut Pak Cip, faktor yang menyebabkan itu terjadi itu bagaimana? Kalau Keterampilan, pembelajaran seni itu ya. kan ada 4 macam setidaknya. Ada seni lukis, ada seni tari, kemudian ada seni teater, ada lagi seni musik. Jadi untuk keterampilan siswa itu kan memiliki basic kekuatan keterampilannya masing-masing. Jadi kalau siswa itu hobinya atau bakatnya di tari, dia di bidang seni lain, kemungkinan dia ya kurang keterampilannya. Karena siswa itu kan, maka sebaiknya kalau pembelajaran seni kita identifikasi dulu siswa itu dia hobinya di mana, bakatnya di mana. Disitulah yang lebih kita asah, kita kuatkan. Jadi nggak bisa kita paksa anak itu menguasai semua seni kan gitu. Apakah faktor atau pengaruh dari guru, cara pengajar guru dan lain sebagainya? Dari guru itu faktor pendukung lah. Yang faktor utama kalau masalah keterampilan itu kan setiap siswa punya kemampuan masing-masing kan gitu. Jadi bisa jadi dia itu tidak mampu di seni lukis, bisa jadi dia di tari lebih jago, lebih hebat atau sebaliknya seperti itu. Berarti tergantung guru mengidentifikasi minat dan Ya, bakat siswa tersebut, Pak ya. ya baru nanti kita tahu, kita kuatkan di bagian yang bakatnya dia. Jangan dipaksa untuk mendalami seni-seni yang lain. Jadi seni yang lain cuma dasar-dasarnya dia tahu. Kalau untuk suruh praktek ya kemungkinan dia akan lemah karena memang bukan bakatnya dia di situ kan seperti kalau seni. Oh, begitu. Berarti kalau misalkan praktek itu kan sebagai guru kita juga harus
mencari bahan praktek yang sekiranya anak itu bisa mengikuti, seperti itu kan? Misalkan contoh ini untuk keterampilan membatik misalkan, karena alat dan bahannya itu yang tidak memungkinkan, akhirnya kan guru hanya menyampaikan materi hanya lewat lisan, nah tidak secara praktek, seperti itu Pak Cip. Atau bagaimana? Ya, otomatis kalau itu pelajaran praktek, itu ya harus dikontekstualkan, benar-benar nyata, jangan cuma teori. Kalau teori, bagaimana siswa mau terampil prakteknya. Jadi kalau batik itu pakai alat yang apa namanya, yang lengkap itu tidak ada kan, bisa pakai alat-alat yang sederhana dahulu, nggak harus langsung memakai asli alat batik kan. Ya, oke begitu. Yang penting teknisnya dia dapat kan, seperti itu. Di Sehingga nanti lama-lama akan terampil kan. untuk di kelas 5 itu Pak Cip, itu masih ada terdapat untuk kelas saya itu masih ada terdapat siswa itu yang masih kesulitan atau bisa dikatakan belum lancar dalam membaca. Ada beberapa siswa, hampir sekitar 7 sampai 8 orang itu memang belum lancar membaca. Itu bisa dikatakan faktor yang mempengaruhi siswa itu kesulitan dalam membaca itu apa Pak Cip? Nah, kalau masalah membaca itu kan sebenarnya kalau kita bicara kurikulum baru ini cocok sebenarnya. Jadi di kurikulum baru itu kan ada namanya itu kemampuan prasyarat untuk menuju ke kompetensi di atasnya. Contoh, kelas 5 ini kan seharusnya kan sudah lancar membaca, bahkan dia mungkin sampai mencari gagasan pokok dan lain Iya betul. sebagainya. Nah, jangankan mencari gagasan pokok, membaca saja belum bisa. Makanya mau nggak mau seorang guru harus mengajarkan sesuai di mana kemampuan siswa tersebut. Nggak bisa kita paksa dia suruh mengikuti kompetensi di kelas 5, padahal membaca itu kan baru kompetensi kelas 1, 2. Iya. Jadi Terus sampai kiat-kiatnya kapan Pak Cip, kita tetap bagaimana cara kita sebagai guru untuk, tadi kan dikatakan ide pokok itu kan harus sudah bisa dicari di kelas 5 itu kan. Cara kita sebagai guru atau strategi kita sebagai guru itu bagaimana untuk cara mengajarkan ide pokok tersebut yang lebih mengena ya ke anak? otomatis kalau ke siswa yang sudah bisa baca, lancar baca, saya rasa tidak ada masalah. Lah, bagi siswa yang belum bisa baca, mau nggak mau harus diajarkan membaca dahulu. Jadi kalau di kurikulum Merdeka ada pembelajaran berdiferensiasi. Disitulah guru harus mengidentifikasi kemampuan awal siswa. Jadi semuanya siswa itu diharapkan meningkat kompetensinya berdasarkan kompetensi dia awal ini di mana. Itu dalam kurikulum Merdeka lebih fleksibel. Kalau kurikulum K13 kan dia harus mencapai KKM, kan itu beda. Apakah ada metode khusus Pak untuk anak yang ini yang agak lambat membaca ini? Ya otomatis kalau lambat membaca, kita fokusnya dia ngajari membaca, jangan Cuma ngajar diajari membaca mencari gitu ide ya? pokok. Nggak akan Artinya pernah bisa. model dan metode belajar kita juga harus divariasikan ya gitu Pak ya? Ya betul, di satu kelas itu bisa ada beberapa tujuan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan hasil identifikasi awal siswa tersebut. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir ini Pak, dalam pembelajaran saat ini, pembelajaran abad 21 itu, guru itu dituntut untuk dapat menerapkan variasi model pembelajaran. Tetapi memang dalam kenyataannya model pembelajaran itu belum digunakan guru tersebut. Lantas bagaimana Pak? Faktor apa sih kenapa guru itu tidak menerapkan model pembelajaran seperti itu? Sebenarnya model pembelajaran yang baik itu semuanya baik, asal mau menerapkan. Jadi tidak ada model pembelajaran tertentu yang paling baik, itu tidak ada. Jadi keengganan guru menerapkan yang pertama yang jelas guru malas biasanya. Itu Malas ya. malas Malas. ribet,
males menyiapkan apa namanya media pembelajaran. Satu yang jelas malas, itu yang pertama. Yang kedua, karena guru itu biasanya ngikut-ngikut apa teman-teman yang lain kan seperti itu. Temennya ngajarnya seperti itu ya ikut-ikut seperti itulah. Nah, akhirnya dia tidak berkembang. Nah, seperti itu rata-rata penyakitnya guru seperti itu. Itu yang harus dirubah. Oke, oke. Terima kasih sebelumnya Pak. Ini memang mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan saya untuk lebih mengeksplor lagi atau nanti mencari solusi tentang masalah yang sedang dihadapi saya ini atau identifikasi masalah ini. Oke, siap.